Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabat SDM PKH dan juga sahabat-sahabat KPM PKH seluruh Indonesia. Baik sahabat-sahabat, kita mengawali pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, berharap kita diridhoi aktivitas kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, dan membawa berkah ya sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabatku semuanya, selamat datang kembali di channel PKH Tarik Sidoarjo. Kita akan memberikan informasi terkait peredaran surat yang dari Kemensos tentang pencairan tahap 1 Bansos PKH. Ya, kita akan membahas satu persatu lebih detail lagi langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan oleh KPM PKH khususnya, dan juga nanti akan ada peran pendamping untuk melakukan skenario-skenario agar bansos tersebut yang sudah tersalur dan sudah masuk itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh KPM PKH. Ya, itu sahabat-sahabatku semuanya. Ya, mengenai isi surat yang kemarin ini terkait, kita bedah satu persatu dulu ya sahabat-sahabat. Langsung kita bedah ya, kita flashback, kita jelaskan lagi. Begitu sahabat-sahabat. Ya, mengenai isi surat kemarin tentang penyaluran bansos tahap 1 periode Januari Maret tahun 2026. Yang perlu sahabat-sahabat ketahui ya, Kementerian Sosial poin 1 ya ini, melalui Direktorat Perlindungan Sosial Non-Kebencanaan. Jadi di Kementerian Sosial itu juga ada bagian yang bencana khusus menangani bencana seperti yang baru bencana dari erupsi Lumajang dan juga banjir bandang di Aceh dan Sumatera Utara. Telah menyalurkan bantuan sosial PKH tahap 1 Januari sampai Maret tahun 2026 batch 1140, batch 1141 dan batch 146 melalui bank penyalur sebanyak 8.872.750 KPM PKH. Berkaitan dengan hal tersebut, kami minta kepada seluruh dinas sosial kabupaten kota untuk segera 1. Ya, menginformasikan dan memastikan KPM bantuan sosial PKH yang menerima bantuan melalui bank penyalur akan melakukan transaksi atau pencairan dana bantuan sosial PKH dikarenakan batas masa transaksi 30 hari sejak dana dilakukan pemindah bukuan. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. 30 hari sahabat-sahabat. Ya, tadi Kementerian Sosial bilang menginformasikan dan memastikan KPM bantuan sosial PKH menerima bantuan melalui bank penyalur. Ya, bank penyalur ini ada bank-bank himbara yang ada di negara kita. Ya, bank negara seperti BSI, BRI, Mandiri, terus apalagi Mandiri, terus BTN, terus juga BRI. Seperti itu sahabat-sahabat semuanya. Nah, batasnya adalah 30 hari sejak dana itu masuk. Nah, namun kenyataan di lapangan kami menyadari para pendamping tidak serentak langsung masuk seketika itu tertanggal 5 Februari suratnya keluar. Ya, bisa jadi 7 hari kemudian baru dananya masuk di rekeningnya sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu kenapa sahabat-sahabat? Misalnya nih, setelah ini pekan depan ya, hari Senin besok, pendamping sosial melakukan pertemuan kelompok atau P2K2 mensosialisasikan bahwasannya bansos sudah masuk dan harus dipergunakan sesuai peruntukannya. Nah, ini yang sering menjadi polemik, yang sering menjadi tidak tepat guna, tidak tepat rasa sahabat-sahabat. Ya, yang anak sekolah peruntukannya untuk apa?
Ya untuk keperluan anak sekolah, sahabat-sahabatku semuanya. Membeli sepatu, membeli buku, membeli tas, membeli pensil, dan lain sebagainya. Ya, Kak, untuk bayar keperluan sekolahnya bagaimana? Misalnya untuk ODL, outdoor learning, dan study tour ya bahasa kemarin itu, atau lain sebagainya, apakah boleh? Ya untuk selama sebagai keperluan sekolah itu boleh, sahabat-sahabat. Nah, yang menariknya untuk anak sekolah, nanti segala keperluan biaya terkhusus untuk KPM-PKH anaknya yang sekolah-sekolah itu akan di-cover oleh PIP, Program Indonesia Pintar. Lebih diutamakan. Itu sahabat-sahabat. Yang kedua untuk lansia. Nah, lansia ini sama kalau di provinsi kami itu ada namanya Lansia Plus atau PKH Plus sebagai stimulus tambahan. Nah, bagaimana penggunaannya? Ya untuk memberikan vitamin dari lansia, makan dan minum, dan biaya untuk mengakses ke layanan kesehatan, bisa transportasinya atau lain sebagainya. Tuh, untuk lansia diprioritaskan oleh Kemensos, ada sendiri nanti ya untuk prioritas penanganan lansia dan disabilitas. Itu disabilitas juga seperti itu, hampir sama kayak lansia. Tapi lansia masih ada posyandu sebagai kontrol. Itu sahabat-sahabat. Yang ketiga adalah ibu hamil dan anak usia dini. Ya kurang lebih mirip lah untuk penanganannya ibu hamil dan usia dini, karena akan dikontrol oleh sahabat-sahabat kita dari layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan melalui posyandu, sahabat-sahabat, mitra kerja semuanya. Nah, di posyandu dipergunakan, kita disusun juga, diberitahu pendamping, diberitahu vaskes atau fasilitas kesehatannya, bisa bidan, bisa kader yang ada di daerah sahabat-sahabat semuanya. Itu bagaimana penggunaannya dan merawat si balita atau si ibu hamil. Itu sahabat-sahabat 4 komponen. Nah, yang paling penting pendamping akan menyampaikan, sahabat-sahabat semuanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat kita semuanya, jangan lupa segera ditransaksikan dan dihabiskan. Tuh, lah masalahnya sahabat-sahabat semuanya, ada beberapa KPM ya, itu ATM-nya tidak dipegang sendiri. Lah entah dititipkan ke kerabatnya, saudaranya, ke putra-putrinya yang beda kabupaten, beda kecamatan, beda desa. Itu sahabat-sahabat. Jadi nanti itu tidak boleh sebenarnya secara mekanisme. Ya, terlebih lagi yang kita titipi itu orang-orangnya tidak amanah atau tidak bertanggung jawab. Maka terjadi kemungkinan besar terjadi penyelewengan atau penggunaan dana yang tidak sesuai. Cair 500, kita dikasih 300, kita dikasih 400. Ya, ada juga banyak temuan seperti itu, sahabat-sahabat semuanya. Nah, jadi pendamping sosial nanti akan turun melakukan pertemuan kelompok atau P2K2 ya pekan depan lah, itu dijadwalkan ulang oleh pendamping semuanya. Itu sahabat-sahabat semuanya kabar hari ini. Jangan lupa segera transaksikan. Itu ya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan juga komentar. Kita berdiskusi sahabat-sahabat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.